Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas Herawati Ramsani dengan NIM 343. Di sini saya akan melanjutkan tugas 2 kemarin, yaitu menambahkan fitur update dengan penjelasan menggunakan inference atau pewaris dan juga abstrak. Inference itu ada pewaris. Di dalam Java, kelas dapat terhubung dengan kelas lain. Proses pembuatan kelas baru berdasarkan fitur kelas yang sudah ada itu disebut inference. Kemudian kelas yang menurunkan atribut, prosedur atau fungsi kelas lain-lain itu disebut superclass atau parent, dan yang menerima subclass itu ada child. Nah, ini tuh saya akan membuat itu sebagai parentnya, dan childnya itu saya akan membuat di domisili warga di sini. Oke, kemudian untuk abstrak ya. Untuk abstrak adalah proses penyembunyian detail tertentu dan hanya menampilkan informasi yang penting kepada pengguna. Kelas abstrak juga kelas yang terbatas yang tidak dapat digunakan untuk membuat objek mengakses harus diwarisi ke kelas lain. Nah, kemudian di sini tuh ada pendekatan atribut, kemudian constructor. Kemudian di sini itu untuk mengakses atribut-atribut dari kelas lain, kita tuh dapat menggunakan enkapsulasi ya. Nah, kita langsung saja kita akan menambahkan fitur update-nya. Di sini tinggal public void public abstrak ya. Update data. Oke. Nah, jadi fitur untuk update data merupakan abstrak yang belum ada isinya. Untuk mengisinya harus diimplementasikan ke kelas turunannya, yaitu di domisili warga di sini ya. Nah, kemudian di sini ada kayak notifikasi, kita klik saja. Di sini ada implement all abstract method. Nah, ini adalah udah jadi metodenya. Terus kita akan menghapusnya dulu. Nah, ini hapus saja. Kemudian kita tambahkan ya di sini. Ini public public domisili warga ini, lalu string nama, string TTL tempat tanggal lahir, kemudian string alamat. Kemudian sini ada super. Ini nama, TTL dan alamat. Seperti ini. Nah, jadi terdapat konstruktor di mana kita itu bisa melakukan inject nick ya. Kemudian string nama, string TTL dan string alamat. Kemudian di sini ada kata super karena si nick, nama, TTL dan alamat itu punya si kelas dari warga sini ya. Oke. Kita langsung saja dalam update datanya, kita di sini akan mengupdate. Oh, ini ada yang kurang. Oke. System.in. Scanner. Oke. Sini. Oke, di sini itu. Nah, seperti ini. Kemudian di sini perbarui data warga nick
Kemudian di sini ada plus. Nah, ini get nick. Oke. Oke. Dan di sini ada nama, masukkan. Nah, ini tuh X ya. Untuk batal. Oke, sudah. Kemudian di sini kita deklarasikan string new nama scanner dot next seperti ini. Di sini ada if new nama dot equals. Nah, di sini tuh pakai X ya. Di sini ada set. Set nama. Sorry. Terus new nama seperti ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini kita dapat sini, ini kita tinggal copy saja ya. Ini tinggal copy saja. Ini kita pasangkan saja di sini, tidak apa-apa. Nah, ini tinggal ganti aja ya. Pakai ini TTL. Kemudian TTL juga di sini sama, diganti dengan TTL, juga sama TTL, tinggal hapus saja. Sini tinggal kita hapus. Nah, aja. Kemudian di sini tempat, tanggal lahir, kemudian masukkan X untuk batal. Oke, sudah. Oke, sudah, berarti kita akan lagi copy saja. Nah, di sini habis TTL berarti kita alamat ya. Ini ganti pakai alamat. Oke, ini juga alamat. Ini juga alamat. Ini juga alamat. Seperti itu. Kemudian di sini alamat. Alamat. Nah, jadi seperti ini. Bentar, ada yang salah? Tidak ada. Kemudian di sini SO. Nah, kemudian di sini data berhasil diperbarui. Oke, di sini ada yang error. Wah, kurang kurung, sorry. Nah, oke, di sini sudah ada ya.
Ini adalah merupakan fitur update. Oke. Nah, jadi di sini itu adalah terdapat konstruktor di mana kita bisa melakukan inject nick ya, string, tempat tanggal nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan kemudian di sini ada support. Nah, maksud support ini itu apa? Ada kata super karena si nick, nama, TTL, alamat itu kepunyaan dari kelas warga ini yang merupakan parent ya, yang parent. Kemudian di sini ada update data ya, update data. Nah, di sini tuh maksud dari sini tuh untuk kita tuh memperbarui data ya, memperbarui data. Semisal untuk berupa inputan, perbarui data warga, semisal nick ya, berarti nick itu yang akan diperbarui. Kemudian di sini ada namanya. Nah, jadi nama itu jadi untuk ini tuh, jadi ini tuh untuk menampilkan ya berbagai data. Semisal itu akan muncul nicknya ya, nicknya. Kemudian di sini ada nama. Jadi ini tuh untuk mengupdate ya, jadi nama yang akan diupdate. Nah, kemudian di sini ada sebuah pendeklarasian. Nah, artinya itu apa? Jadi ini tuh akan memeriksa apakah nilai new nama sama dengan X. Jika tidak ya, artinya pengguna memasukkan nama baru, kemudian kode memanggil metode set nama ya, set nama untuk memperbarui nama penduduk dengan nilai new nama. Nah, jadi data itu akan diperbarui. Bisa disimpulkan ketika kita menginputkan X maka data itu tidak akan diperbarui, tapi data itu tetap ada. Dan ketika kita memasukkan nama untuk diperbarui, maka nama tersebut akan diperbarui. Yang ini juga sama ya, dan ini juga sama. Nah, jadi sekali lagi ya, jadi untuk abstrak, nah semisal nih abstrak dari warga, jadi di sini itu belum ada data isian. Nah, bagaimana data isiannya itu? Dari turunannya dari sini. Nah, di sini kan ada update data. Nah di sini tuh mengisikan update data pada abstrak yang kosongan ini. Jadi diisikan di domisili warga, di update data di sini. Kemudian kemudian di sini untuk menampilkannya, di sini ada buat surat service new sama dengan new, buat surat service, ada buat surat view. Nah, maksud itu apa? Jadi kita tuh akan memanggil dari buat surat view, kemudian dan buat surat service. Nah, kenapa yang domisili warga itu tidak ada diinputkan di sini? Karena yang domisili warga itu sudah terhubung dengan buat surat service. Nah, ini sudah terhubung ya. Jadi kita cukup memanggilnya itu buat surat service saja. Seperti itu. Kita jalankan programnya. Nah, sini ada beberapa menu, ada tambah data warga, hapus data warga, update data warga. Kita coba satu aja. Nah, sini masukkan nick ya. Di sini nama, semisal Raden. Tempat tanggal lahir 23, misal 0301. Alamat Garut. Nah, ini adalah datanya sudah ditampilkan dengan ID 1, ID-nya itu 1 ya, nicknya 343, ini ada datanya. Kemudian ketika kita ingin mengupdate, kita pilih nomor 3. Nah, di sini masukkan ID yang ingin diupdate. Di sini ada ID 1, kita panggilnya 1 aja. Nah, ini kita masukkan X untuk batal. Di sini namanya itu mau siapa ya? Misal Putri ya. Nah, kemudian di sini ada tempat tanggal lahir. Misal tempat tanggal lahir tidak akan kita rubah, kita X aja. Nah, kemudian alamatnya kita ganti Purwokerto. Nah, maka di sini data yang ID 1 itu sudah terupdate dengan nama Putri, yang sebelumnya namanya Raden telah berubah menjadi Putri, dan kemudian tempat tanggal lahir tidak ada yang berubah,
dan alamat ada yang berubah. Tanggal lahir tadi kan kita menginputkan X, berarti datanya itu batal untuk dirubah. Oke, yang kemudian ini ada nomor 2 adalah hapus data. Nah, hapus data, masukkan ID yang akan dihapus. Nah, ID apa yang akan kita hapus? Misal 1. Karena ini ID-nya 1. Nah, yang ini ID-nya 1, kita hapus. Nah, tidak ada data warga, sudah berhasil dihapus. Nah, berarti datanya itu sudah dihapus ya. Oke, untuk nomor 4 itu keluar program. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan dalam presentasi coding ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.